Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat serta iman salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah pagi ini ayat 211 sampai 212. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayati bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul iqab. Zuyyina lillazina kafaru hayawatud dunya wa yasquruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa yang mengingkar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Penjelasannya, Allah memberitahukan mengenai Bani Israel betapa banyak mereka menyaksikan tanda-tanda yang sangat jelas ketika mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa hujah yang memastikan kebenaran yang apa yang dibawa Musa kepada mereka, seperti tangannya yang bersinar, tongkat, pembelahan laut, pemukulan batu, awan yang menaungi mereka dari serangan panas, serta penurunan manna dan salwa, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya, serta kebenaran Rasul yang terjadi pada dirinya berbagai macam keajaiban. Namun demikian, kebanyakan dari Bani Israel berpaling darinya dan mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Maksudnya mereka berpaling dan menukar keimanan dengan kekufuran. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memberitahukan kepada orang kafir Quraisy, yakni melalui ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini. Alam tara ilal ladzina yadahu ni'matallahi kufra wa ahadu qaumahum daral bawari jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Surat Ibrahim ayat 28 sampai 29. Kemudian Allah beritahukan bahwasanya Dia menjadikan kehidupan dunia ini indah bagi orang-orang kafir. Mereka puas dan merasa tenang dengannya. Mereka kumpulkan harta kekayaan dan enggan untuk membelanjakannya.
dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan diridhoinya. Selain itu mereka juga memandang hina orang-orang yang beriman, yang berpaling dari tipu daya dunia serta menimpakan rezeki mereka peroleh untuk berbuat kekuatan kepada Rabb mereka dan belanjakan dalam rangka mencari keridhaannya. Karena itu mereka beruntung di akhir kelak dengan peroleh tempat paling nyaman dan bagian yang paling aman banyak pada hari mereka dikembalikan. Orang-orang yang beriman ini memperoleh kedudukan di atas orang-orang kafir di padang mahsyar, tempat mereka digiring dan dikembalikan, di mana mereka mendapatkan derajat ada iliyin atau peringkat paling tinggi. Sedangkan orang-orang kafir itu akan hidup kekal selama-lamanya di neraka yang paling bawah. Oleh karena itu Allah berfirman, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah beri rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Artinya Dia berikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menumbuhkan karunia yang melimpah tanpa batas yang tidak dapat dihitung baik dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabna Adam anfiq ufik alaika." Hai anak Adam, berinfaklah, insya Allah beri limpah rezeki kepadamu. Al-Humaydi dan Zadul Mazir oleh Ibnu Jauzi. Dan Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan barang apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Dalam hadis sahih disebutkan, inna malaikaini yanzilani minas samai sabihata kulli yawmin wa yaqulu ahaduhuma Allahu a'ti munfikan qalaka wa yaqulu al-aqar Allahumma a'ti musika tarafa, yang artinya turun dua malaikat pada tiap pagi dari langit. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang dermawan dan 3 hari harta yang mereka infakkan. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah berikan kepada orang kikir kerusakan dalam hartanya. Dalam hadis sahih disebutkan, yaqulu ibnu adama mali wa hal laka min malika illa ma aqalta fa'amnaita wa ma labista fa'amlaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita wa ma siwa zalika fazahibun wa tarikuhu linnas. Manusia berkata, hartaku, adakah bagimu dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu lenyap, dan apa yang engkau pakai lalu hancur, dan apa yang engkau sedekahkan kemudian berlalu, dan selain dari itu akan lenyap dan ditinggalkan untuk orang lain. Dalam Musnad Imam Ahmad menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la daralahu wa man lahu man la malalahu wa la yajma'u man la a'la lahu. Dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, harta kekayaan bagi orang yang tidak punya harta kekayaan, dan untuknya orang yang tidak berakal mengumpulkannya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah pembacaan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan hadis yang terkait dengan menambah kebaikan di akhir usia, yaitu hadis nomor 2. Anibni abadasi qala kana Umar yuqilni ma'a asyaki ba'ri fa'anna ba'dahu wajada fi nafsi wa qala liman ya'kulu haza ma'ana wa lana abna ummilu fa qala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani zata yawmin fa'akhalni ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillahi ta'ala iza ja'a nasrullahi wal fathu
Rasulullah a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa zalika alamatu ajalika fasabbah bihamdi rabbaka wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqulu, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Umar menggolongkan diriku dalam kelompok sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebagian dari mereka ada yang merasakan sesuatu dalam hatinya, lalu ia berkata, mengapa orang ini dimasukkan bersama kita, padahal kita mempunyai anak yang sebaya umurnya dengannya. Kemudian Umar menjawab, sungguhnya itu hanya yang kalian ketahui. Kemudian pada suatu hari Umar memanggil saya, lalu beliau memasukkan saya bersama kelompok orang-orang tua tersebut. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada hari itu tak lain untuk memperlihatkan saya kepada mereka. Umar berkata, bagaimanakah pendapat kalian mengenai firman Allah? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka salah seorang dari mereka menjawab, maksudnya ialah kita diperintah memuji Allah serta memohon ampunan padanya ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan. Sebagian lain dari mereka diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lantas Umar bertanya kepadaku, apakah demikian itu juga pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Tidak, jawabku. Umar bertanya lagi, lantas bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, ayat tersebut menunjukkan tentang ajal Rasulullah yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, hal itu merupakan tanda datangnya ajalmu. Oleh karena itu, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. An-Nisa ayat 3. Umar pun berkata, memang yang saya ketahui tentang ayat tersebut hanyalah sebagaimana yang telah engkau sampaikan. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat utama Ibnu Abbas dan keluasan ilmunya, kesempurnaan pemahamannya, dan bukti terkabulnya doa Nabi agar ia diberi pemahaman tentang agama dan diajarkan ilmu tafsir. Betapa banyak orang kecil yang mendapat pengajaran dari Allah, maka orang-orang besar butuh kepadanya. Saya ulangi hadis nomor 2 yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Umar menggolongkan diriku dalam kelompok sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebagian dari mereka ada yang merasakan sesuatu dalam hatinya, lalu ia berkata, mengapa orang ini dimasukkan bersama kita, padahal kita mempunyai anak-anak yang sebaya umurnya dengannya. Kemudian Umar menjawab, sungguhnya itu hanya yang kalian ketahui. Kemudian pada suatu hari Umar memanggil saya, lalu beliau memasukkan saya bersama kelompok orang-orang tua tersebut. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada hari itu tidak lain untuk perlihatkan saya kepada mereka. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? An-Nisa 1. Maka salah seorang dari mereka menjawab, maksudnya ialah kita diperintah puji Allah serta mohon ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan. Sebagian lain dari mereka diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lantas Umar bertanya kepadaku, apakah demikian juga pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Tidak, jawabku. Umar bertanya lagi, lantas bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, ayat tersebut menunjukkan tentang ajal Rasulullah yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, hal itu merupakan tanda datangnya ajalmu. Oleh karena itu, bertasbihlah dengan muji Rabbmu dan memohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. An-Nisa ayat 3. Umar pun berkata, memang yang saya ketahui tentang ayat tersebut hanyalah sebagaimana yang telah engkau sampaikan.
Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat keutamaan Ibnu Abbas, keluasan ilmunya, kesempurnaan pemahamannya, dan bukti terkabulnya doa Nabi agar ia diberi pemahaman tentang agama dan diajarkan ilmu tafsir. Betapa banyak orang kecil yang mendapat perhatian dari Allah, maka orang-orang besar tunduk kepadanya. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum diakhiri majelis ini, marilah sama-sama kita bacakan doa kepala majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu